Halo teman-teman semua, sebelumnya aku minta maaf dulu nih sama teman-teman semua karena di sini aku 2 device, jadi mungkin teman-teman dengarnya, eee, saat ini yang berbicara tidak open kamera, cuman sebenarnya aku open cam kok teman-teman, jadi ada 2 device. Aku minta maaf sebelumnya karena ada kendala masalah di bagian audio laptop. Teman-teman, sebelumnya nih, sebelum kita mulai, aku rindu nih lihat teman-teman semuanya untuk open kamera karena kita, mau ketemu lagi nih, mau bahas-bahas bareng lagi, mau seru-seruan bareng lagi terkait tentang menulis esai. Jadi teman-teman, aku minta teman-teman, kesediaannya untuk kita open kamera sama-sama, kita sapa-sapa lagi lewat, open cam kita, teman-teman semua yang udah ada di sini. Eee Sebelum itu aku juga mau berterima kasih sama teman-teman yang udah semangat nih kita, mengikuti kelas menulis part 2 nih ya, sesi kedua. Jadi, teman-teman juga nggak bosan-bosannya untuk tetap semangat, mencari ilmu. Jadi teman-teman semua di sini walaupun udah ikut sesi 1 tapi rindu untuk, kita sama-sama kembali belajar lagi, kembali menelaah kira-kira dari, yang udah kita lakuin di sesi 1 itu ada yang salah nggak ya, gitu. Teman-teman sekali lagi aku mau dong, kita semua open cam, biar aku bisa nengok teman-teman yang ganteng, cantik, semuanya. Kita sama-sama di sini buat, ngikutin kelas menulis kita. Eee Oke, mungkin ada kendala di beberapa teman-teman, mungkin sepanjang nanti acara berlangsung, teman-teman aku minta kesediaan teman-teman semuanya untuk kita sama-sama open cam. Jadi sebelum kita memulai acara kelas menulis kita, pastikan teman-teman saat ini berada pada posisi yang aman dan kondusif. Jadi sebelum kita memulai acara kelas menulis kita seperti minggu lalu, kita akan beribadah singkat sejenak sebelum kita masuk ke acara inti kita. Jadi teman-teman saat ini kita akan memutar lagu, kita akan menyanyikan lagu, kepada operator boleh dibantu untuk share screen. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya.
Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai acara kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan ya Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan Yesus dalam seminggu ini Tuhan Yesus, sehingga kami dapat di sini Tuhan berkumpul bersama-sama lagi Tuhan untuk melanjutkan kegiatan kelas menulis kami Tuhan untuk sesi yang kedua. Kami yakin dan percaya Tuhan, sama seperti minggu lalu Tuhan, sama seperti hari-hari yang telah lalu, kami dan percaya Tuhan Yesus, Kau akan selalu memberkati kami Tuhan, bahkan berkat-Mu selalu bertambah atas kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, bahkan kami mungkin melakukan dosa itu beberapa saat yang lalu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, bersama Kau selalu memberkati kami Tuhan, dan mengiringi langkah kami. Berkati acara kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir, dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan cara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kuliah, amin. Nah teman-teman, terima kasih kita telah selesai melaksanakan ibadah singkat kita teman-teman. Sebelum kita memulai nih teman-teman, aku mau minta ajak teman-teman lagi untuk open cam. Boleh dong, ayo kita open cam, kita saling tatap-tatapan pandang-pandangan di sini, berkumpul bersama-sama, ketemu lagi dengan teman-teman satu sama lain, biar kita acaranya juga berlangsung dengan meriah nih teman-teman. Jadi sebelum itu teman-teman, mungkin barangkali teman-teman hanya sebagai pembuka aja, aku mau memperkenalkan lagi. Saat ini kita sedang mengikuti kelas menulis, teman-teman, dengan tema menulis esai itu ada seninya, dan saat ini kita mengikuti sesi kedua. Jadi acara ini diselenggarakan oleh Divisi Kajian dan Tulisan Kampus Concern FEB USU. Jadi Kampus Concern itu interest group yang berkoordinasi dengan KMK FEB USU. Jadi adapun tujuan dari Kampus Concern ini sendiri adalah menjadikan AKK semakin kritis, analitis, dan peduli, di mana melalui wadah pelayanan ini AKK dibekali salah satu tujuan utama, yaitu kelas menulis. Teman-teman, sebelum kita ketemu nih sama pemateri kita, aku udah ngingetin nih sama teman-teman di minggu lalu, kalau misalnya di minggu ini kita bakal ngikutin kuis nih teman-teman. Jadi teman-teman pasti udah mempersiapkan dirinya dengan baik, semua materi pasti udah diserap dengan baik nih minggu lalu. Jadi aku yakin teman-teman juga dalam mengikuti kelas menulis kali ini dan mengikuti kuis pasti berjalan dengan maksimal teman-teman. Jadi teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama main kuis. Kuisnya ini kita dari kuisis teman-teman. Jadi nanti dari panitia sendiri bakalan share nih nomornya, nomor kodenya. Jadi teman-teman bisa akses di kolom komentar. Nanti bakalan ada live live screen record nih teman-teman. Jadi nanti dari teman-teman pengurus bakalan share screen, jadi dia itu live score, jadi teman-teman diminta untuk cepat dan tepat dalam menjawab soal-soal kuis nih teman-teman. Jadi siapa cepat dan tepat, dia nanti poinnya bakalan lebih tinggi gitu setahu aku dalam sistem kuisis. Jadi teman-teman mungkin bisa disiapkan dirinya, disiapkan kuisisnya. Sebentar lagi panitia pengurus bakalan nge-share nih teman-teman terkait link kuisisnya. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman yang udah di screen sharing untuk link kuisisnya sendiri. Mungkin teman-teman kita bisa sama-sama mengakses. Teman-teman mungkin bisa aku bacain sedikit langkah-langkahnya. Mungkin teman-teman bisa buka Chrome atau yang biasa teman-teman pakai untuk internet, terus ketik joinmyquiz.com, terus masukkan kode gamenya 482928. Ayo teman-teman, masih menunggu peserta untuk bergabung, jadi teman-teman semuanya mungkin bisa langsung aja masuk ke dalam link quiznya. Ini teman-teman masih belum ada yang gabung.
udah ada yang mulai bergabung teman-teman. Mungkin yang lain udah bisa menyusul. Sekali lagi aku bacain mungkin langkah-langkahnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ketik aja di laman teman-teman masing-masing joinmyquiz.com terus masukkan kodenya, kode gamenya 482928. Jadi teman-teman bisa langsung nanti ketika dimulai bisa langsung ngejawab pertanyaan yang udah disiapkan oleh pengurus sesuai dengan materi-materi yang disampaikan. Enggak susah-susah karena pasti aku yakin dan percaya teman-teman udah mempersiapkan dengan baik. Jadi teman-teman bisa saling menyemangati nih, saling mendorong teman-teman untuk teman-teman bisa sama-sama kita mempersiapkan diri kita dalam berlatih juga teman-teman. Christine Olive udah masuk, Surya, AAA, Esther, Johanna Cantik, siapa ya ini ya? Teman-teman kalau boleh, sebenarnya boleh sih nama samaran, cuman kalau boleh nama asli supaya nanti teman-teman pengurus bisa gampang nih ngerekapnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai nama samaran, boleh nanti kabarin aja ke pengurus gitu. Ayo teman-teman yang lain biar langsung kita mulai. Masih 5 orang, masih ditunggu. Kita akan mulai sebentar lagi. Jadi teman-teman yang belum masuk boleh langsung masuk aja teman-teman. Biar kita mulai kuis kita pada hari ini. Kira-kira ada yang mau masuk lagi kah? Kita tunggu 2 menit terakhir. Teman-teman yang mungkin udah lagi mempersiapkan device lainnya, boleh dong langsung aja kita mulai. Kita masuk ke dalam link kuisnya ya. Teman-teman yang lain yang free bisa ikutin kuisnya, boleh langsung aja. Ini dari pengurus juga udah ngasih linknya, teman-teman bisa langsung diklik aja biar langsung kita mulai. Jadi teman-teman yang kira-kira masih rindu buat ikut gabung, ayo dong tolong gabung biar kita langsung mulai aja nih teman-teman kuis kita. Gak usah takut teman-teman karena mungkin pengurus sudah mempersiapkan hadiah yang besar sejenis Lamborghini atau Mini Cooper. Terus teman-teman nggak usah takut tuh ikutin kuis karena di sini nggak bakalan dihukum kalau misalnya di urutan keberapa pun nggak bakalan dihukum. Jadi teman-teman boleh dong langsung yuk kita join kuis kita. Aku mau ngingetin lagi nih sama teman-teman, kalau kuis kita pada hari ini nggak bakalan jauh-jauh dari materi yang udah disampaikan pemateri minggu lalu. Jadi teman-teman juga aku yakin dan percaya teman-teman juga di sini saking excitednya minggu lalu pasti udah paham nih, udah mencatat juga kira-kira apa sih poin-poin penting gitu yang disampaikan oleh pemateri terkait menulis esai itu adalah ada seninya gitu. Jadi teman-teman boleh dong, nggak usah takut. Sekali lagi aku bilang nggak usah takut. Kita di sini cuma mau menguji seberapa jauh sih kita paham gitu terkait materi ini. Jadi semakin teman-teman berlatih, kita juga semakin paham nih teman-teman, semakin bisa lebih
paham terkait kelas menulis. Jadi sekaligus melatih, sekaligus kita berkompetisi gitu. Kalau misalnya teman-teman susah dalam mengakses, teman-teman pengurus sudah ngedrop linknya langsung di kolom chat. Jadi teman-teman tinggal langsung klik aja, baru kita langsung mulai kuisnya teman-teman. Jadi tinggal langsung klik, kita langsung mulai. Ya, teman-teman lain kira-kira ada yang mau join lagi? Udah rame nih teman-teman, ada Elvi, Yola. Ada teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau join lagi? Udah 7 orang nih teman-teman. Untuk mengaksesnya teman-teman sekali lagi aku ingatkan bisa langsung diklik aja nih teman-teman di kolom chatnya teman-teman. Udah ada yang nambah? Candy. Yang lain teman-teman ada yang mau join lagi kah? Oke, sudah 9 peserta. Oke teman-teman, karena aku lihat juga udah 9 nih, mungkin langsung kita mulai aja kuisnya biar kita nggak makan waktu juga. Jadi teman-teman, kuisnya dimulai dari sekarang. Teman-teman bisa langsung jawab aja soal-soal yang ada di layar teman-teman masing-masing dengan cepat dan tepat. Supportnya udah jalan, yang memilih ada Candy. Anak AA, Helen, ada Christine Otis, Candy masih memimpinnya sejauh ini teman-teman. Teman-teman. Candy masih menyusun, Helen hampir menyusul nih, Esther. Candy masih bertahan ya teman-teman ya. Kan boleh AA. Jangan sampai Helen dan Candy karena cantik wah kejar-kejaran ya. Helen Candy karena masih memimpin. Johanna cantik menyusul. AA di peringkat ketiga. Dengan Esther kedua, Candy ketiga. Teman-teman,
tipsnya adalah menjawab dengan cepat dan tepat. Jadi teman-teman aku minta semuanya walaupun kita berburu dengan waktu, teman-teman juga harus menjawab dengan cepat. AA masih memimpin, Sulawesi Johana cantik, Agnesia menyisip ya teman-teman ya. Peringkat tinggi sejauh ini 6.250. Teman-teman ayo dong yang lain. Silahkan AA. Yang kedua, Johana cantik memimpin dengan 240 ya. 240 oleh Helen. Yang lain boleh langsung cepat-cepatan. AA masih memimpin nih teman-teman. Kak Candy kembali menyusul. Agak yang ngomong Johana cantik ya. Ya, Candy teman-teman yang peringkat kedua, 1 AA. Hampir selesai nih ya teman-teman, kayaknya AA masih ada 8 kira ya AA kayaknya udah selesai pertama. Oleh Candy di peringkat masih di peringkat kedua dengan poin 7.090 dan Esther di peringkat ketiga dengan poin 7.030. Disusul sama Galnesia. Teman-teman yang lain pada selesai kan? Potong Johana di peringkat kedua nih teman-teman dengan poin 840. Teman-teman yang lain ayo lo mungkin bisa langsung dikejar like poinnya, coba tahu masih bisa menyusul. Sejauh ini 3 peringkat teratas. Yang pertama ada AA dengan poin 8.001, Johana dengan poin 7.840, dan yang ketiga Candy dengan poin 7.610. Jadi yang atas nama Johana sangat luar biasa ya semangatnya dalam memenangkan MC pada hari ini. Yang terus saja saya tahu manusianya siapa. Kayaknya teman-teman semua udah pada selesai. Mungkin dari pengurus kira-kira selesai kan? Oke teman-teman, mungkin aku bacain aja ya. Dari peringkat pertama ada AA, yang kedua Johana, yang ketiga ada Candy, keempat ada Helen, kelima ada Yola, keenam ada Gelnesia, ketujuh ada Esther, kedelapan ada Pasan, dan 9 ada ya teman-teman. Dan ke-10 ada Elsie. Ada Christian Olive, ada skor 137. Jadi terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Kita udah main kuis nih dari tadi teman-teman. Aku mau makasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi aktif untuk ngejawab semua kuis-kuisnya. Jadi buat teman-teman yang tadi peringkatnya yang di atas, makasih banyak, berarti
teman-teman juga sudah memahami dengan baik tentang kelas menulis kita sesi 1 kemarin, dan aku yakin semuanya sih sudah memahami dengan baik, tapi mungkin kurang cepat aja gitu. Jadi makasih banyak buat teman-teman, semoga semoga kiranya tadi kuis-kuisnya itu dapat membawa dampak yang lebih baik nih untuk kita semua. Oke teman-teman, dengan berakhirnya share screen tadi, maka berakhirlah kuis kita. Saat ini kita bakalan ngelanjut nih teman-teman ke acara berikutnya. Teman-teman pasti udah rindu dengan sosok yang satu ini nih teman-teman. Sosok yang kita itu dapat insight yang sangat luar biasa minggu lalu, dan kali ini kita bakalan ketemu lagi dengan kakak ini gitu ya teman-teman. Aku yakin teman-teman udah nggak sabar, jadi langsung aja kita panggil lagi pemateri kita, pemateri cantik kita itu Kak Syafira Ananda. Halo Kak, selamat siang menjelang sore. Halo, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Kalau aku baik ya, baik. Syukurlah kalau misalnya baik gitu kan. Apalagi Hamin 2 Lebaran ya. Jadi kayaknya Ya, benar. Kak Rara sendiri udah mempersiapkan baju lebarannya, udah mempersiapkan ibadahnya juga dengan baik, dan aku yakin jangankan Kak Rara, semua yang ada di sini excited banget untuk ngikutin lebaran, karena di sini juga ikut euforianya itu terasa pasti ya. Dari Kak Rara sendiri nih Kak, kira-kira dari kuis-kuis dari koreksi-koreksi, karena kita kan kali ini bakalan masuk ke dalam sesi penyampaian koreksi serta tanya jawab dengan pemateri. Jadi mungkin dari tugas teman-teman yang udah sampai kepada pengurus dan mungkin disalurkan kepada Kak Syafira, mungkin kita mau nyari feedback nih, kita mau mendapatkan feedback dari Kak Rara terkait kira-kira apa sih yang salah atau apa sih yang sudah benar dan perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kami serahkan waktu dan layar kepada Kak Syafira. Silakan Kak Rara. Oke, jadi teman-teman, aku terima dari panitia itu cuma 6 ya, 6 esai. Dan kemarin aku minta tuh kirimnya bentuknya 2, PDF sama Word. Jadi hanya beberapa yang kirimnya Word dan beberapa PDF. Jadi aku nggak bisa setarakan semuanya untuk dicek di Turnitin dan plagiarismenya. Jadi untuk itu mungkin untuk bagian yang seperti itu aku bakalan skip aja. Jadi kita bakalan cek penulisannya aja kali ya. Oke, jadi aku izin share screen dulu ya. Teman-teman udah kelihatan nggak? Masih proses. Sebentar lagi mungkin kelihatan. Udah kelihatan, Rah. Oke. Ya. Oke, di sini ada 6. Ada 6 esai yang sampai ke aku. Terus langsung aku ubah semuanya ke PDF biar semuanya bisa lihat. Nah, dari ke-6 ini, yang menurut aku sudah cukup baik, kita langsung aja ya ke yang lebih baik di antara yang lain. Itu punya si siapa ini? Ya. Punya Esther. Esther ini peserta atau panitia? Peserta. Oke, jadi di antara ke-6 ini menurut aku memang yang lumayan bagus itu punyanya Esther Mulyani, di mana dia mengangkat permasalahan penggunaan elektronik money, e-money ya, dompet digital juga sebagai alternatif metode transaksi masa kini. Jadi dengan adanya electronic money ini kan memang lagi booming ya sekarang, di mana COVID juga kan menganjurkan supaya kita tuh kalau bisa pakai electronic money aja, pakai transfer aja gitu kan. Jadi pembahasan di sini tuh udah lumayan bagus. Terus aku kasih catatan di sini udah bagus, cuman bagian penutupnya dia kurang kalimat penopang argumen.
di sini. Oke, jadi di bagian penutup, dia bilang dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, dia ambil kesimpulan, lalu dia sertakan argumen penulisnya. Tetapi, dia nggak ada kasih kalimat penopang argumen dia. Jadi mungkin di situ kurangnya, tapi mungkin bisa ditambahkan seperti data dan fakta lainnya gitu. Jadi kalau kesimpulan ini sifatnya dia seperti menopang dan mendukung pembahasan kita yang di kalimat inti, di pembahasan inti gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang lain dari beberapa esai yang sampai ke aku itu punyanya Esther ini yang lumayan lengkap, maksudnya apa? Dia pakai judul per subbab. Jadi untuk teman-teman yang lain, misal mungkin nggak ada nulis pendahuluan, pembahasan, penutup, langsung aja gitu kan, jadikan satu. Nah dia ini nggak, dia taruh itu subbabnya seperti ini. Dan di pembahasan dia bedakan lagi tuh, di mana pembahasan per subbabnya lagi, yaitu ada mendukung cashless society di Indonesia, cepat, praktis, dan efisien, promosi yang ditawarkan, sehingga bikin pembaca itu kayak terbawa gitu dengan esainya, gitu ya. Dan di latar belakang, di pendahuluannya, dia lumayan banyak mencakup data. Jadi memang di pendahuluan kalau bisa perbanyak data, dan di pembahasan kita masukkan opini kita sebagai penulisnya. Nah di sini kita lihat punya Esther, perkembangan teknologi yang semakin pesat turut mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Nah, di paragraf 1, dia banyak mengambil dari data-data dari Bank Indonesia. Nah, di sini diambil pakai catatan kaki. Dia nggak punya daftar pustaka, tapi dia punya catatan kaki. Itu untuk teman-teman yang lain, jangan lupa. Saya ingatkan sekali lagi, kemarin kan aku juga ada pernah bilang tuh, kalau misalnya mau nulis esai, jangan lupa disertakan sumber, karena sumber itu adalah yang paling utama. Jadi kalau misalnya kalian sertakan data dan fakta tapi nggak menyertakan sumber, nanti kalian bisa dituntut sama yang punya karya itu bisa menuntut gitu. Oh ya, satu lagi, untuk yang teman-teman yang lain itu kebanyakan nggak nulis nama, ya. Kemarin juga poin penting untuk nulis esai itu adalah nama. Yang paling penting kan nama, pernah ya aku sebutin. Karena nanti suatu saat ketika itu dipublish, nama kalian yang akan muncul dan itu akan menjadi data kembali. Nah, oleh siapa? Kalau misalnya nggak ada namanya, siapa mau diletakkan di sumbernya? Mereka juga bingung mau naruhnya di mana. Mungkin kayak ini ya. Tunggu kita lihat dulu. Nah, untuk teman-teman kita beberapa nggak ada kasih nama ya. Oh, ini ada. Ini ada. Nah, ada beberapa yang enggak gitu kan, teman-teman. Jadi menurut aku perhatikan itu nama. Jangan sampai nama kalian itu tertinggal. Nah, ketika itu nanti dijadikan bahan lagi oleh penulis selanjutnya, mereka pasti bakalan bingung. Ini mau dibawa kemana nih? Namanya aja nggak ada gitu ya. Oke? Jadi ini menurut aku yang paling bagus di antara yang lain. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini ekonomi berkeadilan untuk kaum marhen. Nah, perhatikan tipe. Aku juga bilang setelah kalian menulis esai, kalau bisa diperhatikan lagi tipenya. Aku nggak tahu ya melambah itu apa, cuman menurut aku kayaknya nggak ada kosakatanya. Terus kalau ini lumayan bagus, yang diangkatnya lumayan bagus, tetapi itu tadi tipe. Perhatikan perkataannya. Nah, di sini aku nggak banyak koreksi karena memang ini lumayan bagus menurut aku. Nah, cuma di kalimat pertama, sampai sebelumnya 5,56% ini lebih baik dibuang. Jadi menurut aku itu, menurut lembaga dunia, itu disatukan dengan paragraf keduanya. Nah, ini bisa dinaikkan ke jadi paragraf 1, karena itu lumayan umum ya pembahasannya. Lalu berikutnya ada teman kita, Haposan L. Tobing, mungkin ini harus lebih banyak diperbaiki, karena lumayan banyak koreksinya. Di sini banyak kalimat mubazir, teman-teman. Jadi dalam penggunaan bahasa, kalau bisa dikurangi kalimat-kalimat yang mubazir. Jadi kayak seperti artinya itu bisa double.
Gitu. Seperti ini, telah muncul adanya dunia terbaru, telah muncul dan adanya. Jadi itu timpang ya kalimatnya, karena dia bisa dikatakan mubazir kata, gitu. Lalu di sini gunakan bahasa yang baku. Aktivitas mungkin teman-teman ada ya belajar dalam bahasa Indonesia, kita sering baca aktivitas itu menggunakan F atau V gitu. Dan seperti ini kata metaverse ini nggak mesti ya teman-teman, ketika kita membawa suatu permasalahan intinya, terus kita caps lock katanya, nggak mesti, itu hanya cukup dengan tanda kutip. Tanda kutip itu sudah cukup. Misalnya seperti yang kita bahas kemarin, dia mau membahas tentang BTW gitu. BTW itu nggak mesti kita caps lock, kita bisa berikan tanda kutip atau bisa kita miringkan gitu ya. Mungkin itu teman-teman. Jadi aku nggak banyak koreksi, yang lain juga udah lumayan bagus. Dan yang paling bagus memang itu, sebentar ya teman-teman. Oke, jadi ini punya Surya ya kalau nggak salah. Jadi pembahasannya tipe mahasiswa kutu atau kura-kura. Nah, nih nama oleh siapa, spasinya. Nah ya, satu lagi ya teman-teman, karena kita semua kemarin itu nggak sesuai dengan permintaan saya, PDF, Word, jadi spasi kalian berantakan, lumayan berantakan. Lalu pembahasannya sudah sangat bagus, tetapi kesimpulan kurang terlihat dan pendahuluan sangat minim data. Jadi untuk pendahuluan, saya tekankan sekali lagi, itu lebih baik banyak menggunakan data dan fakta. Opini kita itu masuk ke dalam pembahasan, gitu ya teman-teman. Karena pendahuluan ini kan isinya alasan kita kenapa kita memilih itu. Apa memangnya yang terjadi di kalangan masyarakat atau permasalahan yang terjadi sehingga kita mengangkat permasalahan itu. Jadi kalau bisa di kesimpulan itu juga harus ada data, di pendahuluan juga harus ada data. Sehingga opini-opini kita semuanya masuk ke dalam pembahasan, gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir ini punya Helen Ginting. Isi udah bagus, lumayan bagus ya, tapi ini koreksi-koreksi kecil aja. Itu hanya ada 2 kalimat, jangan pakai koma gitu. Dan ini spasinya, teman-teman harus perhatiin. Ada beberapa teman-teman mungkin yang udah expert di bidang ini, cuman teman-teman yang pemula harus benar-benar perhatikan. Nah, setelah titik harus spasi dulu gitu. Setelah koma harus spasi dulu gitu. Jadi spasinya juga harus diperhatikan ya teman-teman. Mungkin koreksi yang aku buat itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung unmute aja, langsung tanya. Jadi kita bahas sama-sama gitu. Mungkin itu aja, aku kembalikan ke moderator. Nah, teman-teman, dari Kak Syafira tadi udah dibahas satu-satu nih dari yang udah teman-teman kirim. Ada yang kurang sedikit di bagian argumen penutupnya, ada yang di bagian penulisannya, semuanya dibahas secara tuntas oleh Kak Syafira. Jadi teman-teman mungkin ada nih yang bertanya-tanya, jadi Kak kalau misalnya gini-gini gimana gitu. Jadi teman-teman boleh dong langsung aja on mic atau raise hand nih teman-teman. Biar langsung nanya ke Kak Syafiranya terkait tugas yang memang udah teman-teman udah kerjakan mungkin, atau teman-teman dapat pandangan dari tugas yang udah disampaikan oleh teman-teman yang udah dikirim juga boleh banget nih teman-teman. Kira-kira dari teman-teman adakah nah dari Esther Mulyani nih peraih peringkat pertama terbaik dari tugas-tugas yang udah diberikan tadi, mungkin boleh langsung on mic aja Esther. Baik, terima kasih Kak. Apakah suara saya kedengaran Kak? Kedengaran? Oke, terima kasih Kak Syafira atas koreksinya. Benar Kak, sejujurnya kemarin saya agak susah di penutupan. Jadi saya cenderung membuat kayak kesimpulan dari seluruh isinya gitu Kak. Jadi kan tadi Kakak bilang kurang argumen penopang gitu kan Kak untuk dalam penutupannya. Bisa nggak Kak kasih contoh gitu sedikit
untuk mendukung argumennya itu gimana ya Kak? Soalnya kemarin saya juga bingung soal itu Kak. Terima kasih Kak. Nah, mungkin bisa langsung aja nih Ra, gimana kira-kira contoh yang yang bisa nih untuk menutupi kekurangan dari yang dibilang Esther terkait argumen pendukung yang lebih kuat lagi, gimana kira-kira contohnya nih Ra? Eh, Jo, sorry tadi aku nggak terlalu kedengaran suaranya Esther. Bisa diulangin nggak? Mungkin dari Jo aja yang penting. Jadi tadi Esther kan bilang juga kalau misalnya memang benar, jadi dia di akhir itu kayak lebih mengarah ke kesimpulan. Jadi dia menyimpulkan dari awal sampai akhir dari essay yang udah dibuatnya gitu. Jadi dia juga memang kurang nih dalam bagian argumen di akhir tadi seperti yang Rara bilang, karena Rara kan juga tadi mengoreksi di bagian situ. Jadi dari Esther kurang lebih dia meminta saran nih kira-kira untuk nutupin itu Kak, contohnya yang gimana ya? Mungkin dari Kak Syafira sendiri kira-kira kalimat yang bagaimana yang bisa untuk mendukung argumen sesuai dengan esai dia tadi gitu. Oke, jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya di pendahuluan sama kesimpulan, kalau bisa dimuat data, sehingga gini teman-teman ya, alurnya itu ketika kita pendahuluan ini adalah alasan, seperti bisa dibilang alasan atau tentang permasalahan tersebut gitu. Jadi kita membahas seputar masalah itu, emang apa sih yang terjadi, apa sih yang bikin kita tertarik untuk membahas hal itu. Nah, itu di pendahuluan ya, teman-teman. Lalu masuk ke pembahasan di mana yang ada di pendahuluan tadi itu kita memang membahas opini kita, data kita, gitu ya, teman-teman. Nah, masuk ke penutup, di mana itu ada kesimpulan, bisa masuk ke saran juga. Nah, biasanya untuk teman-teman sekalian mungkin pada rame ya yang kayak Esther hanya menyimpulkan apa yang dia tulis dari awal sampai akhir. Nah, saran aku, kalian bisa tambahin seperti data dan fakta lainnya yang bisa mendukung tulisan kalian. Misal seperti ini, penggunaan electronic money sebagai alternatif metode transaksi masa kini. Nah, si Esther ini tadi hanya membuat argumen dia bahwa electronic money ini sudah menjadi alternatif metode transaksi masa kini. Kalian bisa tambahin yang terjadi saat ini di masyarakat itu seperti apa, misalnya. Ketika kita ingin membayar apapun ya, kita bertransaksi dimanapun, itu sudah sangat jarang digunakan secara langsung, pembayaran secara langsung karena mereka takut penyebaran COVID dan segala macam. Nah, kalian bisa tambahkan data-data itu ke dalam kesimpulan kalian sehingga orang yang membaca tadi dari awal dia sudah mengikuti pembahasan kalian, lalu sampai di kesimpulan mereka tambah yakin gitu. Tambah yakin sama tulisan kalian. Oh, jadi seperti ini. Jadi di penutup itu dia seperti closing statement yang memang meyakinkan para pembaca gitu. Jadi nggak mesti apa yang kalian tulis dari awal sampai akhir itu yang kalian buat di kesimpulan. Istilahnya kalian hanya meringkas isi esai kalian terus kalian pindahkan ke bawah. Enggak ya teman-teman. Jadi kalian bisa tambahkan data, fakta yang lain untuk menopang tulisan kalian dan argumen kalian. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Gimana kepada Esther? Aku kembalikan dulu ke moderator. Nah, tadi udah terjawab dengan sempurna nih dari Kak Rara nih terkait kira-kira apa aja nih yang bisa ditambahin gitu. Kira-kira dari Esther sendiri gimana? Sudah terjawabkah? Apa timbul pertanyaan lain? Ya, sudah terjawab Kak. Makasih banyak ya Kak jawabannya. Terima kasih Esther. Jadi secara kesimpulannya itu kalau misalnya argumen akhir itu sebagai penguat nih ya, kayak seperti penguat dari paparan-paparan yang sudah kita jelaskan di esai kita. Kira-kira seperti itu ya Kak. Jadi dari teman-teman yang lain nih, kira-kira ada pertanyaan lain kah yang mau ditanyakan terkait esai yang udah teman-teman coba juga untuk kerjakan? Boleh langsung aja nih, raise hand, langsung tanya ke Raranya langsung teman-teman terkait esai yang udah
teman-teman buat atau teman-teman lihat nih dari yang udah dikerjakan oleh teman-teman lainnya? Oke, dari Anan. Oke, mungkin bisa langsung on mic aja, Nan. Sebelumnya maaf ya, telat masuknya gara-gara ini nggak ada paket gitu. Ya, Ya, nggak apa-apa. mungkin tadi yang mau saya tanyakan, saya kan apa ya, masalah menulis kan memang belum kurang mampu gitu. Banyak lah masih kegagalan. Tapi saya suka menulis dalam tanda kutip mengkritisi lah biasanya hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, menurut Kak Rara nih, sampai sebatas mana sih gitu bisa dibuat esai ini mampu untuk apa ya, dijadikan alat untuk mengkritisi tapi tidak apa ya, tidak yang namanya seperti ini melewati batas gitulah Kak. Ya di tahap apa dia gitu ketika esai ini disebut melewati batas gitu untuk mengkritisi sesuatu gitu. Itu sih. Nah, jadi kalau boleh merangkumkan nih dari yang dibilang Anan, kira-kira esai yang kita gunakan sebagai alat pengkritisi, alat kita menyampaikan pendapat, sampai sejauh mana sih kita bisa menyampaikan pendapat kita di esai itu yang tidak melewati batas gitu. Kira-kira dari Rara langsung nih, jawabannya gimana? Nah, jadi teman-teman, memang ya penulisan itu atau kepenulisan itu kadang memang dibuat sengaja untuk mengkritisi dan memang untuk menyalurkan apa aspirasi kita dari masyarakat gitu ya teman-teman. Jadi sejauh mana sih, sampai mana sih batas yang memang bisa dikatakan untuk mengkritik gitu. Untuk contoh misal, kita membuat esai tentang pemerintah. Itu boleh teman-teman, sesuai dengan aturan yang di mana kita tidak memakai bahasa yang kasar, tidak mengandung sara. Jadi semua itu batasnya memang sesuai dengan aturan. Kalian boleh menaruh atau meletakkan berbagai macam opini, tapi tidak menggunakan bahasa yang kasar, tidak mengandung sara atau kalian kalian menyinggung suatu pihak tapi menyinggungnya ini dalam bentuk kalian menyudutkan gitu loh. Menyudutkannya itu gimana maksudnya, kan sama aja gitu. Enggak, ada yang menyudutkan ini memang sama menyalahkan. Mereka tidak membuat fakta yang ada, mereka hanya menggunakan opini mereka untuk menyalahkan satu pihak. Yang benar itu gimana? Yang benar itu ketika kita ingin menyalahkan atau kita ingin menyudutkan seseorang dengan bahasa yang halus dan kita membuat dengan data. Nah, aku punya data ini loh. Jadi ketika kalian ingin menuntutku pun, kalian nggak bisa karena aku punya data. Jadi sampai batas mana? Ya kalian punya data sampai mana gitu. Kalau misalnya batas itu nggak terbatas ya teman-teman, karena esai itu memang pure opini dari penulis gitu. Selanjutnya, dengan menggunakan bahasa kasar atau mengandung sara atau kalian buat orang berkulit putih atau orang berkulit hitam gitu ya, itu boleh, tapi ingat sekali lagi, kalian punya data yang mendukung. Karena kalau kalian nggak punya data, itu kalian bisa dituntut. Jadi batasnya itu sampai di situ. Kalau misalnya untuk mengkritik sesuatu, bebas kok teman-teman. Kalau itu setahu aku ya, karena semua kepenulisan itu memang tujuannya kebanyakan untuk mengkritik. Dan termasuk esai ini. Tapi esai sering dilombakan. Untuk tulisan-tulisan lain mungkin banyak yang nggak dilombakan, hanya dalam bentuk dipublish saja, seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Mungkin salah dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Nah, jadi kalau boleh merangkumkan dari yang disampaikan oleh Syafira juga, kalau misalnya mengkritisi itu boleh, cuman harus tervalidasi oleh data gitu. Jadi sejauh apapun kita dalam memberikan opini kita, it's okay, asal kita punya pegangan tentang apa yang kita bilang. Kira-kira dari Anan sendiri sudah cukup ataukah timbul pertanyaan lain?
Kalau misalnya kita punya data gini Kak, kayak Kakak bilang tadi ya, kita punya data, terus data ini sebenarnya berbahaya untuk disampaikan gitu, atau mungkin bisa menimbulkan berbagai konflik gitu Kak. Kayak ya entah misalnya data ini bisa mencemarkan nama baiknya, tapi konteksnya ini di luar konteks yang seharusnya dia kerjakan. Misalnya dia Pak Jokowi lah misalnya presiden. Terus ada data yang kalau dikeluarkan itu mempermalukan dirinya, tapi benar adanya seperti itu, tapi nggak banyak masyarakat tahu. Nah, apakah hal-hal seperti ini tuh layak gitu untuk disampaikan di esai itu? Karena Kakak bilang tadi kan ini kan base data berdasarkan data kan gitu. Itu gimana Kak? Oke, jadi teman-teman untuk meluruskan sekali lagi, esai yang mengkritik ini, ketika kita ingin mengkritik sesuatu, nah kita tunjukkan dulu kelebihan. Kita tunjukkan dulu kelebihan, kekurangan, gitu ya. Namanya juga udah kritik. Nah, di akhir kita bisa kasih saran perbaikan. Jadi ketika kita menyudutkan atau menyalahkan seseorang yang memang itu bisa berbahaya gitu loh. Misalnya kita mengkritik presiden gitu kan, itu bisa berbahaya kan untuk kita karena kita bisa aja dipenjara atau apa. Nah, kita bisa menunjukkan kelebihan, kekurangan dari data dan fakta tadi, lalu kita bisa memberikan saran perbaikan. Sehingga kita bisa dikatakan untuk menanggapi dan mengomentari ini untuk menjadi lebih baik. Karena esai ini memang bertujuan gimana ya, menjembatani pemahaman pembacanya. Jadi kalau misalnya kita salah dalam memberi argumen, memberikan data, terus pembaca kita ini salah mengartikan, nah itu yang bahaya kan? Itu yang bahaya ya teman-teman. Jadi memang ini cara kita, lebih ke cara kita gimana supaya sampai ke pembaca mereka nggak salah paham. Ini maksud aku seperti ini loh, gitu. Jadi ketika kita ingin menyudutkan pemerintah yang memang salah, gitu ya, boleh, tapi ingat sekali lagi kita punya data, kelebihan, kekurangan, kasih saran perbaikan, dan itu akan bersifat menanggapi dan mengomentari untuk yang lebih baik, gitu Anan. Nah, kira-kira dari Anan nih, sudah terjawabkah pertanyaannya tadi? Mungkin kesimpulan bisa saya tarik adalah kita sebagai penulis itu harus mampu untuk yang namanya menjaga supaya pembaca itu tidak memiliki atau tidak sampai ada potensi berpikir dengan multitafsir gitu. Seperti itu gitu. Atau mungkin bisa dibilang jangan sampai membaca itu bisa liar pikirannya dan bisa menimbulkan konflik baru dalam konflik yang ada. Mungkin kayak gitu ya, paling ya. Itu mungkin. Tapi sudah dapat dimengerti. Nah, berarti sudah terpahami dengan baik nih yang disampaikan oleh Kak Rara tadi. Kira-kira dari teman-teman lain nih, kira-kira setelah brainstorming, berpikir selama udah beberapa pertanyaan yang udah muncul, kira-kira jika teman-teman punya pertanyaan lain, boleh ini langsung raise hand aja. Kita langsung ngomong langsung sama Kak Rara terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita punya nih teman-teman. Kira-kira ada Kak yang mau bertanya? Oke, kayaknya sambil menunggu nih, mungkin yang lain masih menyusun pertanyaan di kepalanya nih. Tadi aku juga tertarik nih dari yang pembahasan Rara sama Ana nih terkait kalau misalnya mengkritisi itu harus sesuai data, harus ada sarannya, sebagaimana kita itu nggak boleh menciptakan esai yang bisa mengakibatkan multitafsir gitu. Tapi kira-kira nih Rah, ketika kita membuat esai, tapi kita secara tidak langsung atau secara sengaja atau tidak sengaja membuat esai yang bersifat persuasif. Intinya mempengaruhi orang. Jadi kesannya itu ini entah dalam konteks positif atau negatif, tapi dia bersifat persuasif. Apakah itu diperbolehkan gitu Nira? Kira-kira dari Rara sendiri nih gimana? Memang ya teman-teman, esai ini sifatnya bisa dikatakan secara umum itu persuasif. Dia gimana cara kita untuk meyakinkan si pembaca agar setuju dengan opini kita. Nah, esai ini bisa dijadikan bahan loh teman-teman. Bisa dijadikan bahan untuk gimana perkembangan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi
esai ini kebanyakan memang kan hanya sampai dipublish. Tapi kalau misalnya esai ini sudah bagus dan bisa dijalankan di kalangan masyarakat, itu bisa dikatakan memang esai ini persuasif. Kalau bisa semua esai itu sifatnya seperti itu gitu. Tapi memang kebanyakan karena esai ini tidak memberikan solusi ya, seperti yang aku tekankan minggu lalu, esai ini memang kebanyakan tidak memberikan solusi, mereka hanya membahas tentang masalah, sehingga ya esai-esai ini sampai dipublish ya sudah. Pembacanya juga kayak, oh ya udah, ini sekedar menjadi data aja untuk selanjutnya gitu. Tapi untuk esai-esai yang mungkin memberikan solusi kepada khalayak masyarakat itu, nah itu bisa menjadi apa ya, temuan selanjutnya bisa direalisasikan gitu. Sehingga itu tadi di dalam esainya pastilah sifatnya persuasif. Jadi itu diperbolehkan. Jadi teman-teman mungkin yang ingin beranggapan, oh dengan menulis esai aku mau mengajak masyarakat itu untuk berpikir seperti ini. Gitu. Tapi harusnya itu menjadi yang lebih baik, pemikiran lebih baik. Jangan pemikiran-pemikiran yang memang menyimpang, gitu ya teman-teman. Sekali lagi itu harus menjadi pemikiran yang lebih baik, bukan pemikiran yang menyimpang. Gitu sih sebenarnya, Jo. Wah, thank you banget Mira. Pandangan baru nih ya. Ternyata memang persuasif, cuman harus ke arah yang positif gitu. Kira-kira dari teman-teman lain nih, udah banyak banget pertanyaan, udah banyak banget 2 arah yang udah kita lakukan. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan nih, boleh nih langsung aja tanya ke Raranya, karena ini pertemuan terakhir kita di acara kelas menulis. Cuman bukan berarti nggak bisa nanya lagi nih, besok-besok bisa. Cuman kita manfaatkan waktu kita, kesempatan emas ini untuk langsung kira-kira ketika kita punya pertanyaan itu langsung di sini loh, kita bisa 2 arah gitu. Kira-kira teman-teman adakah pertanyaan-pertanyaan lain yang mau disampaikan? Boleh langsung raise hand teman-teman atau boleh langsung on mic aja. Mungkin satu lagi lah, Mod. Gak ada yang nanya sebenarnya. Boleh silahkan. Nah, jadi kalau bicara masalah menulis kan kita pasti tidak terlepas dari apa ya, yang namanya membaca. Nah, kebanyakan orang di era saat ini itu minim kali gitu ketertarikannya terhadap membaca. Gitu. Misalnya ada orang yang punya apa ya, yang memulai gitu, mau memulai untuk menulis, tapi dia memang baru mencoba gitu, sehingga ya pasti dia membaca ya sekedar-sekedar aja gitu, sehingga kemampuan dia untuk membawa sebuah tulisannya ke ranah yang dapat diminati orang itu kan juga kecil gitu kemungkinannya. Nah, menurut dari Kak Rara nih, ada nggak tipsnya gitu supaya orang-orang yang seperti ini gitu, yang baru memulai untuk coba menggeluti gitu di bidang menulis ini, ada nggak tips supaya mereka juga punya ketertarikan lebih lagi untuk membaca atau supaya kemampuannya dalam membawa esainya ini ke ranah yang lebih tinggi lagi, misalnya entah narasi atau pendapat yang lebih banyak lagi atau apapun itu yang dapat menyempurnakan esai supaya bisa lebih bagus lagi esainya gitu. Nah, langsung aja nih ke Rara. Kira-kira ada nggak sih tips yang bisa menjawab nih pertanyaan dari Anan tadi supaya ke ranah yang lebih bagus lagi nih esainya. Jadi nggak hanya sebatas esai, tapi bisa langsung ke atas esai, melebihi esai gitu. Kira-kira ada nggak, Ra? Oke, makasih sebelumnya. Sebentar ya. Suara aku kedengar nggak, teman-teman? Kedengaran, Ra. Oke.
Oke, jadi saran dari aku atau masukan atau cara tips gitu ya, aku biasanya lebih ke membaca esai-esai perlombaan. Karena seperti mungkin beberapa teman dari sini ada yang tahu ya, esai-esai yang dalam perlombaan itu lebih menarik teman-teman daripada esai yang dipublish di website atau di blogs gitu, di blogspot atau di blog pribadi gitu. Jadi kalau tips dari aku, bacalah esai-esai dari perlombaan. Biasa mereka tuh kasih kan Google Drive-nya hasil dari esai-esai mereka. Nah, kalian bisa baca dari situ, mulai dari situ karena biasanya yang esai-esai dari perlombaan itu lebih menarik gitu pembahasannya. Mereka membahas hal-hal yang gimana ya? Pemikirannya itu luas sekali dibandingkan hanya orang yang mempublish di blog-blog tertentu. Karena kita nggak tahu aja, biasanya yang diperlombakan ini jarang di-publish gitu ya. Tapi sebenarnya yang dilombakan itu yang punya ide lebih baik, bahkan solusi-solusi yang luar biasa gitu ya teman-teman. Jadi tips aku untuk teman-teman yang baru mulai untuk menulis esai, cobalah baca-baca esai yang memang dilombakan. Biasa dilombakan di universitas atau esai nasional gitu. Kalian bisa mulai dari situ. Karena dari situlah pemikiran-pemikiran kalian itu terbuka dengan judul aja. Jangan sampai ke pembahasan, dari judul aja kalian bisa langsung kayak, oh ini menarik teman-teman. Udah gitu langsung masuk ke pembahasan, oh gini gitu. Jadi semuanya itu ada tahap ya teman-teman. Ketika kalian ingin menulis, kalian lihat dulu punya orang. Biasanya kalian ngelihat punya orang, langsung terbuka tuh pikirannya. Oh kayaknya aku mau nulis tentang ini deh. Terus kalian buka lagi yang baru. Terus kalian masukkan ke pembahasan kalian yang pertama tadi. Jadi dia banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin mencakup apa ya? Apa ya namanya link ya, bersangkut gitu, tersangkut paut gitu, teman-teman. Jadi kalau tips dari aku dan aku biasanya lakuin ya itu aku baca esai perlombaan. Lomba-lomba anak-anak Indonesia itu memang luar biasa. Ide-idenya itu kayak out of the box semua. Mungkin mereka kurang disorot aja gitu. Jadi itu sih dari aku. Dan aku kembaliin ke moderator. Nah, kira-kira dari Rara sendiri udah terjawab nggak nih? Jadi, kalau misalnya dari Rara sendiri, tips yang dilakukan yang biasa dilakukan Rara itu adalah membaca atau mencari referensi dari esai-esai yang sudah diperlombakan nih. Jadi, dari Ana nih, ada tanggapan ataukah muncul pertanyaan baru? Dari yang saya dapat ya atas jawaban Kak Rara ini, menurut saya sih karena orang-orang lebih suka yang namanya praktis kan, dan esai ini kan diambil berdasarkan referensi-referensi yang ada. Jadi kalau menurut saya memang cukup membantu sih seharusnya bagi orang-orang yang kurang suka untuk membaca satu buku atau artikel yang begitu banyak tapi tidak menemukan kesimpulan apa-apa gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih Kak karena jawabannya sangat bagus. Terima kasih, Anan. Nah, teman-teman yang lain masih ada kesempatan nih, teman-teman, untuk bertanya ke Rarat terkait dengan menulis esai. Jadi mungkin bisa raise hand aja atau langsung open mic. Biar langsung nanya langsung nih ke Raranya langsung nih, teman-teman. Kira-kira apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kayaknya belum ada nih ya. Mungkin dari aku dulu nih. Jadi dari kemarin kan kita udah sama-sama membahas tentang menulis esai itu ada seninya. Kalau misalnya dari Rara sendiri nih,
kira-kira dalam menulis esai dari yang udah pernah Rara lakuin, kira-kira Rara pernah ngalamin struggle nggak sih? Ngalamin kayak ada mentok nih gitu, sama sekali buntu. Kira-kira tips dari Rara itu gimana? Apa mending eh, udahlah di stop karena memang udah nggak ada datanya apa segala macam, mending nyari nyari topik baru atau tetap bertahan atau gimana nih tips terbaik dari Rara nih kalau ketika kita menemukan jalan buntu ketika kita menulis esai. Jadi aku pernah yang ngalamin hal itu. Jadi aku udah biasanya tuh udah brainstorming nih. Terus tiba-tiba dapet satu ide. Terus aku coba cari data-datanya. Nah, bukannya timbul data yang ingin aku cari tadi, malah timbul ide baru. Biasanya itu sering sering kali aku alamin ya. Jadi misal aku udah temu satu ide, aku rasa udah cocok kali tuh, udah cocok kali untuk dibuat di esai gitu kan. Terus aku mau cari data, bukannya timbul data malah timbul ide baru. Itu yang biasanya jadi kayak galau, jadi frustasi. Aku pengen pilih yang mana ya, antara A atau B ya, gitu. Tapi aku udah yakin kali nih sama A, atau B aja, B udah ada data-datanya gitu. Nah itu yang sering aku alamin, dan biasanya aku langsung ini, yang aturannya tadi ketemu ide baru, tapi malah aku satuin. Jadi hal itulah yang biasanya aku lakuin, misal aku punya masalah kemiskinan misalnya, tentang kemiskinan. Aku mau cari-cari data-data kemiskinan, terus malah timbul ide yang kesalahan dalam memetakan bakat, salah ambil jurusan. Itu kan dua ide yang bisa dikatakan berbeda ya. Tapi karena aku jadi galau, akhirnya aku satukan. Dari kesalahan pemetaan bakat, salah jurusan, akhirnya mereka salah cari kerja. Akhirnya jadi miskin, gitu kan. Jadi kemiskinan itu bisa timbul akibat kesalahan dalam memetakan bakat, gitu teman-teman. Itu hal yang sangat sering, nggak cuma sekali atau dua kali, itu aku sering banget dalam mencari ide, brainstorming ide, karena memang ide itulah yang paling inti dari segalanya, gagasan kreatif kita gitu. Dan solusi dari aku yaitu ketika kita punya dua ide yang mungkin sangat berseberangan gitu, atau nggak pun berseberangan, kita kira-kira masih bisa ya nggak ya kalau ini tuh kita satuin. Nah aku biasanya aku satuin gitu, aku bandingkan gitu. Nah gitu sih dari aku, Jo. Kayaknya terjawab dengan baik nih ya dari Rara. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan kita bakalan ngalami mandet pikiran, mandet mandet inspirasi gitu coba. Tapi ketika kita mengalami hal itu dan kita punya ide baru, kalau misalnya bisa digabung, kenapa enggak gitu. Jadi jangkauannya lebih luas, informasi yang kita masukin juga lebih luas, esainya juga kan lebih runtun gitu kan. Jadi lebih komplit gitu, nggak hanya membahas tentang satu topik tapi dua topik sekaligus yang berhubungan gitu. Keren keren keren. Mungkin adakah teman-teman yang lain, mungkin satu orang lagi ada kayak mau bertanya? Aku dong, Mat, boleh. Oke, silakan Wasti. Oke, halo Kak Syafira. Jadi aku mau nanya, apa ya, kendala apa ya, waktu kakak mau awal-awal belajar menulis esai, aku mau tahu dong apa aja kendalanya kakak waktu nulis esai itu, dan gimana caranya kakak nyelesain masalah itu sewaktu punya masalah itu sih. Mungkin pengalaman pertama kali menulis esai apa aja kendalanya gitu, Mbak. Kembali mau. Nah, jadi kalau dari Wasti sendiri, kira-kira ketika pertama kali nih coba untuk nulis esai, kendala yang Rara temuin apa gitu? Mungkin bisa langsung dijawab, Ra. Eh, Bisa langsung Rara, mungkin ada ini ya, kendala sinyal dari Rara ya.
Sorry teman-teman, jaringan aku bermasalah. Bisa diulang nggak? Dan sorry ya, aku jadi off cam nih. Oke, Ra. Jadi tadi pertanyaan Wasti itu kayak kira-kira kan dalam pertama kali menulis esai nih, pasti kan semua orang itu punya first first step gitu. Jadi ketika pertama kali menulis esai, kira-kira Rara ada kendala nggak sih? Kira-kira apa kendalanya gitu? Dan mungkin bisa ditambahin nih sedikit cara ngelewatin hal itu gitu. Oke, jadi aku sendiri ya, aku pertama kali nulis esai itu tahun 2015 kalau nggak salah. Tahun 2015 aku mulai tulis esai, dan di situ memang aku nggak punya modal apa-apa ya dalam penulisan esai. Aku cuman lihat esai dari senior aku, saat itu memang ya sebuta-butanya nulis esai ya itulah aku. Jadi aku cari referensi dari Google ya teman-teman. Aku cari referensi dari Google gimana sih nulis esai, gimana sih esai yang memang benar-benar bagus. Kadang memang ada yang menurut teman-teman yang lain itu bagus, tapi ternyata esai yang kita tulis tidak sesuai dengan permintaan suatu organisasi atau suatu instansi gitu ya. Karena kan kita biasa nulis esai, nggak cuma aku, mungkin teman-teman yang lain juga menulis esai itu karena lomba atau karena ada kepentingan lain gitu. Jarang ada yang memang hanya untuk dipublish gitu. Jadi aku yang benar-benar cari sesuai dengan apa? Pokoknya yang terbaik gitu ya dari Google. Terus aku langsung cari dari buku panduan yang memang aku ikutin saat itu. Jadi aku nulis esai, aku cari buku panduannya, aku sesuaikan. Jadi semua kendalanya itu memang ada di kepenulisan. Seperti aturan-aturan penulisannya, bahasanya, gitu kan. Terus mereka minta margin berapa, itu biasanya kendalanya paling besar sih aku di situ. Karena untuk ide dan lain-lain, itu kan hal-hal yang ini ya, itu memang dari diri kita sendiri. Sedangkan seperti penulisan tadi, itu memang yang mereka minta, gitu. Jadi kendala yang sering aku jalani itu yang di situ. Kepenulisan, esai, dan aturan-aturannya, segala aturan-aturannya. Itu sih dari aku. Mungkin aku kembalikan ke... Nah, aku rasa sudah terjawab sempurna oleh Rara nih. Jadi dari Wasti sendiri sudah cukup ataukah gimana? Nah, udah mantep. Jadi teman-teman, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir sebagai penutup kita pada hari ini, teman-teman. Jadi teman-teman, karena udah berakhir nih sesi tanya jawab kita, berarti secara tidak langsung maka sudah berakhirlah kelas menulis kita pada kali ini, teman-teman. Jadi udah 2 sesi terlewati. Jadi aku mau berterima kasih banyak buat teman-teman atas semua partisipasinya, semua pertanyaan-pertanyaannya, semua effortnya nih untuk menulis esai, untuk menyisakan waktu kita ikutin kelas esai. Jadi semuanya pasti udah sangat mempersiapkan ini dengan baik, teman-teman. Privilege yang teman-teman dapat kali ini adalah teman-teman itu lebih menguasai nih terkait esai. Jadi aku harap juga teman-teman kiranya supaya kelas kita kali ini dapat memberi dampak nggak hanya untuk perkuliahan tapi untuk kita nanti di masa kerja kita. Oke teman-teman, sebelum kita mau dada-dada nih sama semua yang ada di sini, sebelum kita closing statement nih teman-teman, aku mau mengumumin beberapa hal. Jadi minggu lalu aku udah nyampein sama teman-teman kalau misalnya ada beberapa hadiah nih yang disiapkan oleh pengurus kepada teman-teman yang udah berpartisipasi nih di acara kita kali ini. Untuk yang pertama nih teman-teman, hadiah atau yang udah kita baru lakuin tadi yaitu kuis. Jadi teman-teman, untuk pertama-tama aku bakalan bacain siapa pemenang kuis yang udah kita ikuti tadi, yang kalau nggak salah nickname-nya A gitu ya. Jadi kira-kira siapa yang menang kali ini? Jadi di kuis yang menang tadi, yang menang adalah Helen. Selamat untuk Helen.
Ginting ya, Helen Ginting yang udah menangin kuis. Wah, kayaknya persiapannya selama seminggu ini kayaknya belajar materi-materi dari Rara ini. Jadi kayaknya tadi kuis kayak cepet aja, hampir di atas terus gitu kan. Bukannya Kak Johanna. Aku juga nggak tahu siapa yang naruh namaku ya guys ya. Jadi itu bukan aku gitu. Nggak, yang Johanna kalau nggak salah nomor 2 nggak sih. Jadi yang pertama gitu. Jadi congratulations Helen Ginting untuk pencapaiannya. Semoga semakin dikembangkan lagi. Semoga tidak hanya dalam bentuk materi tapi juga dalam prakteknya dapat semakin baik gitu. Jadi untuk hadiah pertama Helen pemenangnya. Oke, untuk yang kedua nih teman-teman, ada dari esai. Jadi sebenarnya nggak usah dibacain lagi karena tadi Rara udah mengurutkan gitu kan, dari yang terbaik, dari yang baik, terbaik, lebih baik, paling baik. Jadi ini terbaik dari yang terbaik gitu lah. Jadi congratulations untuk Esther. Jadi Esther Mulyani nih yang tadi juga udah bertanya dan kalau nggak salah minggu lalu juga udah bertanya gitu. Thank you untuk pencapaiannya juga yang udah berhasil menulis esai ini dengan cukup baik, dengan hampir sempurna dan dapat apresiasi dari semua yang ada di sini dan semoga tidak hanya kali ini tapi untuk selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya di acara apapun itu teman-teman nggak cuman Esther tapi semua yang ada di sini tuh bisa mengaplikasikannya gitu teman-teman. Selamat sekali lagi untuk Esther dan yang terakhir nih sesuai janji minggu lalu kalau misalnya ada yang berpartisipasi aktif bakalan dapat reward juga ini teman-teman. Jadi yang dapat pemenang teraktif yang kayaknya ini peserta terganteng favoritku ini. Kayaknya ini favoritku banget. Jadi peserta teraktif itu adalah Anan Lee. Jadi Oppa Korea 1 ini adalah pemenang peserta teraktif nih teman-teman. Jadi terima kasih juga buat Anan yang udah berpartisipasi aktif. Mungkin Anannya terkeluarkan ya, soalnya di dalam room nggak ada Anan. Jadi nanti teman-teman, untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan reward teraktif, esai, dan juga kuis tadi yang udah dibacakan, teman-teman nanti bakalan dihubungi sama sama pengurus nih teman-teman. Jadi nanti rewardnya pengurus langsung yang akan menghubungi teman-teman. Jadi sekali lagi aku mengucapkan selamat untuk teman-teman yang udah berpartisipasi aktif pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara kali ini, aku mau berterima kasih banyak buat pemateri kita yang dari minggu lalu udah menyempatkan dirinya untuk ikut bareng-bareng kita di sini untuk ngasih pembelajaran yang luar biasa, walaupun lagi puasa tapi tidak menghilangkan 1% pun semangat dari diri Kak Rara gitu. Jadi makasih banyak udah mau sharing sama teman-teman yang ada di sini. Jadi untuk sebagai terakhir nih, ada yang bilang selamat lebaran juga untuk Kak Rara gitu. Jadi sebagai terakhir kita semua di sini mau dengar closing statement nih dari Rara terkait materi kita. Oke, makasih sebelumnya sama moderator. So, for closing statement-nya itu nggak banyak-banyak ya teman-teman. Kita udah belajar dari kemarin, dari minggu lalu, segala hal yang berkenaan dengan esai, terus langsung kita praktekin minggu ini, meskipun cuma beberapa orang yang ngirim, tapi menurut aku kalian udah luar biasa. Semua karya kalian itu nggak bisa aku bilang salah, nggak bisa. Dan aku nggak bisa nentukan kalau itu memang benar-benar nggak layak gitu. Hanya saja yang aku berikan itu ya berupa masukan, tanggapan, dan aku harap kalian bisa terapkan for the next. Jadi selama 2 minggu kita bertemu melalui Zoom, saya cuma berharap semoga apa yang disampaikan bisa diambil ilmunya, walaupun sedikit gitu ya, bisa jadi gambaran. Mungkin untuk teman-teman pemula yang baru mau mulai, buat esai udah nggak terkejut lagi gitu.
ini aku mau bikin esai apa ya? Oh, udah pernah kemarin dibahas sama Rara gitu. Dan aku juga terima kasih sama teman-teman, walaupun berbeda keyakinan, but you've given your trust to me. Jadi sangat menghormati gitu. Ketika udah mau deket Lebaran juga ya, lagi sibuk-sibuknya, tapi dikasih kemudahan agar lancar di setiap pertemuan kita dari minggu lalu sampai hari ini. So, akhir kata saya ucapkan maaf jika banyak terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore teman-teman, aku kembaliin ke moderator. Oke, sebelum kita dada-dada nih, Ras, sebelum kita sesi dokumentasi juga, jadi dari pengurus nih ada sertifikatnya. Jadi ada kenang-kenangan untuk Rara juga yang udah mau bersedia nih sama kita buat sharing. Jadi mungkin dari pengurus boleh langsung share screen aja. Jadi mungkin bakalan ngambil foto dulu nih sama Rara bersama dengan sertifikatnya. Jadi mungkin oke. Dari pengurus kira-kira yang bisa screen capture boleh langsung aja. Oke, baik. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apa udah di screen capture? Sudah. Oke, jadi akhir kata aku mau berterima kasih lagi buat Rara. Jadi teman-teman di sini juga mengucapkan selamat Lebaran untuk Rara, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami di sini juga mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja udah kami lakukan gitu. Jadi makasih banyak atas toleransinya juga sesama kita di sini yang mau aktif sama kami di sini dan mau ikut ada di sini. Jadi sebagai bentuk terima kasih juga dan kenang-kenangan terakhir aku mau minta tolong nih sama teman-teman yang belum on cam, tolong on cam karena kita mau foto. Jadi foto terakhir sebelum kita menutup kelas menulis ini. Jadi teman-teman boleh dong tunjukkan senyum manisnya, senyum termanis, senyum terbaik yang kita punya. Supaya kita foto dulu baru kita dada-dada nih teman-teman. Boleh langsung on cam dulu baru kita nanti bisa di screen capture dulu teman-teman. Jadi aku juga mau ngingetin nih teman-teman sebelum kita sambil nunggu teman-teman yang lainnya buat on cam, teman-teman di kolom chat itu udah ada di share link untuk absen. Jadi teman-teman jangan lupa nanti sebelum keluar atau setelah sesi dokumentasi ini tolong langsung diisi absennya nih teman-teman. Jadi supaya sebagai bentuk tanda kalau misalnya teman-teman memang ikut hadir gitu. Oke, kepada pengurus kira-kira boleh diambil alih untuk sesi dokumentasi. Oke, masih banyak yang belum off cam. Lucky sama Jessica, bagaimana? Bisa off cam? Oke, hitungan ketiga aku ambil ya. 1, 2, 3. Salah aja guys, bentar. Aduh. 1, bebas ya guys. 1, 2, 3. Oke, logo sisi. Don't forget. Oke. Oke teman-teman, hitungan ketiga aku ambil ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga buat Rara. Sebelum kita nutup nih dengan doa, kira-kira dari Rara mau leave atau mau tetap di sini? Oke, makasih ya teman-teman. Mungkin aku langsung leave aja. Jadi tetap semangat semuanya. Aku ucapin lagi semangat. Terima kasih Rara. Oke. Selamat Hari Raya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup dengan doa, jadi aku mau ngingetin lagi buat teman-teman sebelum kita keluar dari room ini, teman-teman untuk ngisi link absen, jangan sampai lupa. Jadi teman-teman
sebelum kita mengakhiri secara tuntas acara kelas menulis kita kali ini, aku mengajak teman-teman untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan-Mu pada kami Tuhan, hingga pada saat ini Engkau telah memberkati kegiatan kami ya Tuhan, dari minggu lalu ya Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau memberkati Tuhan Yesus, tidak ada satupun ya Tuhan, kesalahan besar yang kami buat. Mungkin ada sedikit kendala Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong kami Tuhan Yesus. Selama acara ya Tuhan, dari minggu lalu, dari sesi 1, sesi 2, telah terlaksana dengan baik. Kiranya apapun yang telah kami jalani Tuhan Yesus, apa yang kami dapatkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk narasumber yang sudah memberikan banyak sekali insight kepada kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati dia Tuhan dalam setiap perjalanan pendidikannya Tuhan Yesus, dalam cita-citanya Engkau memberkati dia Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan dalam setiap apapun yang ia lakukan ya Tuhan, untuk masa depannya atau untuk dirinya pribadi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan, dari keluarga kami, ekonomi keluarga kami Tuhan Yesus, orang tua kami, Engkau memberkati semua Tuhan Yesus, terutama pendidikan dan cita-cita kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan berakhirnya acara kelas menulis kami kali ini Tuhan Yesus, kegiatan kami selanjutnya Tuhan Yesus, ke depannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak akan pernah beralih dari kami. Banyak dosa yang telah kami perbuat, kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan menyucikan itu Tuhan, agar tidak terhalang kasih karunia kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih buat partisipasinya. Teman-teman yang mau live, boleh live. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.